Dilanjutkan dengan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Penghulu Kecamatan Kota Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى حضرنا في هذه المكان المبارك. وثانيا صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة صلاتها وشمت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها فادخل الجنة من أبواب ما شئت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin dan hadirat sedekah nikah berbahagia, meriah di awal langkah kita di pagi yang berbahagia ini, sama-sama dan memuja-muji Allah Tuhan Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita bersama, sehingga pada hari-hari dapat berhadir dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan dan menyaksikan akad nikah antara Ruli Maroya Ahmad bin Ahmad dengan Ananda Nadia Ardani binti Ardena. Selanjutnya seorang sampaikan pula ke penghulu alam Nabi Allah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Pak Kesyik, Tengku Imam Tuha Lapan, Tuha Adat, tokoh pemuda, pendiri golongan calon itu baru, calon darah sudah berhadir, dan juga pada seluruh hadirin dan hadrat guru kami, bapak-bapak yang sudah berhadir dalam masjid yang mulia ini, dan juga kepada seluruh hadirin yang berbahagia, dan terkhusus kepada Ananda berdua yang hari ini akan melaksanakan pernikahannya. Hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, terkhusus kepada kedua Ananda berdua yang hari ini mungkin hari yang paling berbahagia, di mana semua pasangan, semua orang yang mau menikah menantikan hari seperti yang hari ini, di mana cinta yang Anda perjuangkan dengan penuh berbagai pengorbanan, usaha dan sebagainya, hari ini akan dipersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, ikatan suci antara suami dan istri yang sebelumnya diharamkan akan menjadi halal nantinya setelah nikah. Dan hari ini pula lah Ananda berdua akan mulai kehidupan yang barunya, kehidupan yang sudah pasti berbeda dengan sebelumnya, dan sudah pastilah Ananda ingin bahagia nantinya dalam berumah tangga. Karena semua orang yang mau menikah, yang akan menikah, bahkan sudah lama menikah, menginginkan, mengimpikan rumah tangganya sakinah, tentram,
aman, damai, yang mawaddah penuh cinta dan warahmah penuh kasih sayang. Karena inilah tujuan pokok yang ingin diraih oleh semua pasangan, sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti. Maka oleh sebab itulah perlu kami sampaikan di waktu yang sangat singkat ini kepada ananda berdua, baik Roli Maroya maupun Nadia Ardani. Ingat, rumah tangga yang akan anda mulai pada hari ini, bahagianya bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan harta yang melimpah ruah, tinggal di rumah mewah bagaikan istana, adapun punya mobil mewah dan sebagainya. Itu tak ada jaminan rumah tangga akan bahagia. Ataupun punya jabatan tahta dalam masyarakat, punya isteri yang cantik dan jelita, adapun punya suami yang ganteng dan kaya raya, ini semua tak ada jaminan rumah tangga akan bahagia. Kalau ananda ingin bahagia nantinya dalam sebuah rumah tangga, yang paling penting yang harus dilaksanakan adalah beragama dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di sanalah rumah tangga akan bahagia. Maka sekali lagi, hanya dengan agamalah yang baik, rumah tangga akan bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, terkhusus kepada Ruli Maroya Ahmad yang hari ini akan mempesunting istri tercinta Nadia Ardani. Ingat, seorang perempuan, batas tanggungjawab seorang ayah terhadap anak perempuannya, ada tanggungjawab seorang wali terhadap anak perempuannya sampai menikahkan. Setelah menikah nantinya, maka tanggungjawab akan berpindah kepada suami tercintanya. Maka laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tuntunlah ia menjadi istri yang salehah, istri yang bisa membahagiakan kita semua, istri yang bisa membahagiakan dimanapun, kapanpun dan keadaan bagaimanapun. Ingat, istri adalah jantungnya rumah tangga. Kalau istri sudah terluka, jangan harap rumah tangga akan bahagia. Kata orang Arab, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu bagaikan seumpama cermin. Ingat, sifat cermin kalau sudah pecah, bisa kita susun kembali dan tak akan pernah memancarkan cahaya sebagaimana sebelumnya. Begitu juga seorang istri, kalau sudah tersakiti, jangan harap rumah tangganya akan bahagia. Maka jangan pernah disakiti seorang istri, walau dengan apapun, walau dengan perbuatan, perkataan dan apapun jenisnya yang bisa tersakiti hati seorang istri. Jagalah hati seorang istri kalau kita ingin bahagia. Dan istri ini juga menjadi tanggungjawab kita di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sesungguhnya kamulah para pemimpin dan akan diminta tanggungjawab nanti di hadapan Allah. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarga dan nanti akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Maka amanah yang sangat berat ini laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah dikhianati dan lain sebagainya. Hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, pada ananda Nadia Ardani binti Ardena, ingat Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Iza sallatil mar'atu sallataha wa syamma syahraha wa hafizat farjaha wa ata'az zawjaha qila laha fadkhulil jannata min abwab masyita." Kata Rasulullah, apabila seorang istri melaksanakan 4 perkara, yang pertama adalah menunaikan salat 5 waktunya dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, melaksanakan puasa Ramadannya dengan sesempurna-sempurnanya. Yang ketiga adalah menjaga marwah dirinya, akhlak dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang melenceng daripada hukum agama. Dan yang keempat adalah taat kepada suami dalam hal kebaikan. Maka kata Rasulullah, fadkhulil jannata min abwaba masyi'ta, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Alangkah mudahnya, alangkah ringannya kalau seorang istri ingin masuk surga Allah nantinya. Namun kata sabda Rasulullah, nanti di hari akhirat yang paling banyak penghuni neraka adalah dari golongan-golongan perempuan. Dan yang paling banyak disebabkan bukan tak pernah solat, bukan tak pernah puasa dan lain sebagainya, tapi karena durhakanya ia kepada suami tercintanya. Maka kepada Ananda Nadia Ardhani, jangan pernah kita mendurhakai suami tercinta. Taatilah ia, patuhilah ia sejauh perintahnya itu dalam hal-hal yang baik, bukan untuk bermaksiat pada Allah. Surga dirimu terletak di bawah ridhanya seorang suami. Jangan harap seorang perempuan, seorang istri masuk surga tanpa ridha dari suami tercinta. Maka raihlah keredaan suami dengan berbuat baik, mencintai suami dengan sepenuh hati dan melaksanakan segala perintahnya. Dan bantulah suamimu dengan perbuatanmu untuk meraih surganya Allah. Ingat kata Rasulullah, sehelai rambut yang ditampakkan oleh seorang istri yang bukan mahramnya bisa mengantarkan suaminya ke neraka jahanam Allah. Maka bantulah suamimu dengan kamu berpakaian yang baik, menutup aurat yang baik, bertutur kata yang baik. Pada sekarang salah kaprah istri-istri sekarang. Kapan ia cantik, kapan ia wangi, kapan ia menarik? Pada saat keluar rumah, pada saat ke pesta pernikahan, pada saat ke arisan. Di saat itulah istri itu cantik nan jelita. Pada saat berdampingan dengan suami, apa adanya, berpakaian seenaknya, tak ada wangi-wangian dan sebagainya. Itulah yang salah kaprah. Padahal pakaiannya istri, wangi-wangian istri adalah untuk suami tercinta, bukan untuk orang lain. Maka kita berniatlah berpakaian yang baik untuk suami. Insya Allah akan mendapat pahala daripada Allah. Dan sekali lagi, jangan ada kata mengeluh dalam pengabdian kita sebagai seorang istri kepada suami. Jangan kita berkata capek, bosan dan lain sebagainya. Karena ingat, tetesan keringat yang dikeluarkan oleh seorang istri dalam pengabdiannya kepada suami tercintanya, itu semua ibadah kepada Allah dan akan dibalas dengan berbagai beribu-ribu kebaikan nantinya. Maka berikhlaslah dalam kita melayani suami tercinta. Hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, terakhir kami sampaikan kepada anda berdua, rumah tangga yang anda jalankan pada hari ini tidak semuanya, tidak selamanya akan berjalan sebagaimana kita inginkan. Tidak semuanya, tidak selamanya bahagia. Pasti ada masa sulit, susah dan sebagainya. Maka hadapilah ini semua dengan kesabaran. Selesaikan semua persoalan dengan cara yang baik, musyawarah dan mufakat. Jangan sedikit ada persoalan, sedikit ada permasalahan, suami langsung berkata, kamu talak dan sebagainya. Jangan demikian. Dan perlu diingat, perkataan talak dalam apapun sah jatuh talak. Dalam keadaan marah sah jatuh talak. Dalam keadaan bercanda pun sah jatuh talak. Apalagi dalam keadaan serius. Maka jangan pernah kita mempermainkan perkataan talak dalam sebuah keluarga.
Begitu juga kepada Nadia Ardani. Jangan sedikit ada persoalan, sedikit ada hal yang tidak penuhi oleh suami tercinta kita, langsung kita berkata, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Jangan demikian. Kata Rasulullah, seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa disebabkan oleh tanpa sebab yang dibolehkan oleh agama, kata Rasulullah, jangankan masuk surga, harum surga pun takkan didapati oleh istri yang demikian. Artinya apa? Haram seorang istri meminta cerai pada suaminya tanpa disebabkan yang dibolehkan oleh agama. Sekarang begitu banyak terjadinya perceraian dalam masyarakat. 80% atas permintaan istri dengan berbagai sebab yang kadang-kadang sebabnya terlalu kecil, padahal bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Maka sekali lagi kepada Nadia Ardani, jangan sampai terjadi demikian. Rumah tangga bukan mencari kesempurnaan. Tak kata dapati sampai kapanpun rumah tangga kita akan sempurna. Karena manusia punya kurang, punya lebih, dan bahkan lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Maka perlunya kesabaran dalam kita berumah tangga. Perlunya saling nasihat menasihati, saling harga menghargai, saling memaafkan. Insya Allah rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah akan kita capai bersama-sama. Ananda bahagia, insya Allah juga akan buat kebahagiaan kepada orang-orang yang terdekat pada anda berdua, baik orang tua, abang, kakak dan sebagainya. Karena semua mereka ingin melihat ananda berdua bahagia dalam rumah tangga. Sekali lagi yang paling penting, agama adalah segala-galanya kalau ingin ananda bahagia dalam sebuah keluarga. Inilah khutbah singkat. Mudah-mudahan dinasihat kepada ananda berdua. Jika kita bersama dan doakan bersama, mudah-mudahan keluarga mereka berdua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dunia dan akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang dari mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.